warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happy ini dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan yang istimewa ini telah hadir tamu kita yang juga istimewa, yaitu Mbak Salwati. Saya panggil Mbak ya, Mbak ya? Boleh, dengan senang hati. Ya, Mbak Salwati adalah Bendahara DPD Asita Sumatera Selatan. Selamat datang di Geraha Tribun, Mbak. Terima kasih Bu Yeni, senang sekali berada di sini. Iya, sama-sama. Kami juga senang sekali Mbak Salwa bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Iya, Mbak Salwa, kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu apa kabar travel umroh ya. Nah, jadi kabar yang kita dengar itu sekarang ini marak sekali. Udah berapa tahun sih? Pasca COVID pastinya. Setelah endingnya pandemi COVID ya. Nah, jadi itu banyak sekali warga Sumatera Selatan yang umroh. Itu faktornya antara lain daftar tunggu haji yang sampai 25 tahun. Kabarnya karena lama banget nunggu haji, daftar sekarang 25 tahun kemudian baru berangkat. Jadi banyak yang umroh. Ada juga yang mungkin yang udah kelamaan nunggu, yang lanjut usia, jadi mereka menarik uangnya untuk umroh. Nah, kita mau mengkonfirmasi benarkah itu. Nah, mungkin sebagai pembuka podcast kita, Mbak Salwa bisa komentar tentang itu. Silakan, Mbak Salwa. Baik, alhamdulillah Bu Yeni. Apa yang telah Bu Yeni sampaikan, kemudian Bu Yeni dengar, itu memang ada betul ya, karena jarak tunggu jamaah untuk berhaji, terutama Sumatera Selatan itu rata-rata udah di atas 22 tahun ya. Jadi kalau daftar sekarang itu untuk Sumsel bisa 23 tahun Bu Yeni. Oh iya. Jadi efek dari COVID juga, di mana COVID itu kan kita 2 tahun ya vakum. Jadi setelah COVID itu kita dibatasin hanya 20%. Jadi yang harusnya masa tunggu itu tadinya misalnya 2025 otomatis dia kepotong, hanya 20% yang diberangkatkan. Makanya bertambah lagi sebetulnya dengan jumlah masa tunggu jamaah. Jadi jamaah sekarang hampir di beberapa daerah, kemarin sempat juga waktu masih zamannya Pak Armet ya, Kemenak, dia bilang sangat tinggi, di mana jamaah itu menarik dana umrohnya yang akhirnya dialihkan ke dana hajinya yang akhirnya dialihkan ke umroh karena takut mungkin usia, kemudian faktor fisik juga mau tidak mau akhirnya mereka memilih untuk umroh. Nah itu yang terjadi Bu Yeni. Jadi untuk yang sekarang pun masa sekarang justru orang Palembang sebenarnya lebih dimanjakan ya dengan beberapa direct flight. Yang dari Palembang menuju Tanah Suci, baik Madinah maupun Jeddah. Nah itu jadi masyarakat yang tadinya menarik, kemudian mereka umrohkan, bisa lebih memilih dengan jarak tempuh yang sangat simpel tanpa transit. Jadi mereka bisa memilih untuk dari Sultan Mahmud Badarudin II menuju Tanah Suci. Iya. Artinya memang benar itu fenomena itu ya. Betul. Ada nggak mungkin informasi berapa ribu seminggu itu jemaah umroh yang diberangkatkan sepanjang tahun ya, mulai dari bulan Januari sampai Desember mungkin. Dipotong bulan haji pastinya ya. Betul, karena untuk umroh ini pun kondisinya kita beroperating hanya 10 bulan karena 2 bulannya orang untuk prepare haji. Nah, untuk di Sumsel sendiri kalau seminggu itu ada berapa kali flight ya? Seminggu itu ada 4 kali. Yang langsung ya, yang Palembang Jeddah atau Palembang Madinah ya. Ada 4 kali flight, rata-rata itu pesawat yang berbadan besar yang menerbangkan 386 jamaah dan 433 jamaah. Kalau dalam 1 minggu itu 4 kali, berarti bisa pencapaian sekitar 20.000 ya. Kalau per musim seandainya itu benar-benar bisa load factor pesawat itu di 90%. Per musim itu maksudnya per musim itu dari mulai 1 Muharram hingga di Syawal. Jadi itu per musim. 20 ribuan berangkat.
sekitar Dari 20 ribuan. dari Palembang ya. Betul. Itu dari Itu kalau jemaah terisi mana aja secara tuh? penuh. Jemaah aja Sumsel, dari Sumsel atau Palembang, atau ada dari sekitar juga, misalnya dari Jambi, Lampung atau Bengkulu? Kebanyakan kalau kami lakukan pengecekan di airport itu biasanya dari Jambi, kemudian Lampung itu masih bisa masuk ke sini karena beberapa flight yang dari Palembang itu rata-rata mereka terbangnya siang. Jadi masih memungkinkan di beberapa daerah pendamping itu masih bisa masuk karena dibantu juga dengan tol ya. 2,5 jam mereka pergi subuh karena rata-rata jam 12 sama jam 1 terbang dari Palembang. Masih worth it lah untuk jamaah bisa ke Palembang, dari Palembang langsung terbang ke Tanah Suci. Sejauh ini bagaimana kelancaran arus penerbangan jemaah travel umroh ini dari Palembang ke Jeddah atau ke Madinah itu? Mungkin lancarkah? Adakah kendala? Soalnya pernah dengar waktu itu ada yang sampai cancel sampai ganti hari ya, pernah waktu itu pernah dengar. Ya memang benar sih ada beberapa ya, beberapa salah satu armada, tapi sementara ini kembali sudah normal. Biasanya itu terjadi satu dikarenakan memang ada kerusakan ya dari pesawat, tapi mereka memang akan datangkan orang yang memang harus bisa langsung menyelesaikan itu. Itu aja. Tapi kalau misalnya alasan komersil dan lain-lain jarang. Memang dari pesawat ya. Tapi sejauh ini masih teratasi secara baik karena mereka pun kalau delay mereka ada prepare hotel, mereka ada ganti rugi. Seperti itu. Kalau tarifnya berapa rata-rata ringnya, mulai dari berapa sampai berapa? Tarifnya kalau sementara ini kalau untuk Palembang menuju Jeddah itu rata-rata di 14 ya, 13,8 sampai 14 juta. Terus kalau untuk yang ini yang lain ya, kalau yang Garuda itu bisa sekitar sampai 15. Kalau secara keseluruhan untuk satu paket umroh untuk satu jemaah gitu? Bervariatif, teman-teman buka kalau yang bintang 3 itu starting di 25 juta. Ada 25 ya? Iya, starting karena itu ketetapan harga terendah. Di Sumatera Selatan itu 25, nanti ada variatif yang bintang 4, bintang 5. Kalau bintang 5 biasa dipatok udah di harga 39 sampai 40 ke atas, tergantung spek hotel. Semakin jaraknya dekat dengan Masjidil Haram ataupun Masjidil Madinah, dan termasuk juga hotel bus yang digunakan itu bus yang benar-benar nyaman, itu biasa akan mempengaruhi daripada harga. Ada juga yang bintang 5 tapi jaraknya jauh, bisa juga di bawah situ Bu Yeni. Jadi harus cermat konsumen memilih paketnya. Nah, untuk koordinasi antara Asita dengan travel umroh ini gimana kira-kira? Untuk travel umroh dengan Asita, karena di dalam tubuh Asita tuh sebenarnya banyak teman-teman yang bermain di umroh ya. Nah ini pun Asita selalu memberikan biasanya ada beberapa flight yang akan masuk ya. Contoh kayak nanti di Desember itu ada Scoot, insya Allah akan masuk ya. Kemudian tanggal. Itu kayak ini charter langsung juga? Tidak, jadi mereka regular flight. Kayak AirAsia juga sudah masuk, itu juga regular flight. Ya, jadi sungguh Palembang tuh sekarang dimanjakan, jamaah tuh bisa memilih. Travel agent juga bisa memilih. Nah, dengan adanya Asita, jadi beberapa operator airline itu pasti akan menghubungin Asita dulu. Mereka akan ajak kita diskusi bagaimana perkembangannya, bagaimana seandainya kami bisa masuk. Karena di dalam tubuh Asita itu adalah pemain-pemain daripada pemain umroh. Oh iya. Jadi kalau dilihat kan makin lama makin banyak ya. Baru-baru katanya mau ada lagi. Bahkan untuk yang Malaysia kan udah buka dari AirAsia tuh mau tambah lagi kan? Ada dari Batik. Batik grupnya Malindo. Oh ya, betul. Itu nanti mulai starting di September ini kalau tidak salah di tanggal 13. Oh ya, 13 perdana September. Ya, inauguralnya nanti perdana tanggal 13 ya. ini. Kalau dilihat itu artinya peluang yang masih sangat terbuka buat maskapai ya. Nah, untuk kaitan dengan umroh sendiri, kelancaran ini kan pastinya membantu. Kemungkinan kalau misalnya selama ini mungkin ada yang nunggu-nunggu, sekarang bisa tertampung semua yang mau umroh mungkin ya. Nah, itu
bagus semua deh kayaknya ceritanya. Nah, ada nggak kendalanya kira-kira? Kalau untuk kendalanya tuh sekarang si travel harus pintar-pintar membuat apa namanya racikan daripada paket mereka ya. Oh. Misal, kalau misalnya mau yang via Kuala Lumpur, ini yang low budget. Scoot misalnya ini juga yang low budget, tapi dia via Singapura. Jadi kalau untuk dibilang sekarang kendalanya apa, itu tadi di jemaah aja. Oh, tinggal pilih jemaah mau pilih yang mana Iya, gitu ya. jadi semakin banyak pilihan dari harga terendah sampai harga tertinggi, dari fasilitas low budget sampai fasilitas terlengkap. Jadi jemaah tinggal memilih sesuai kekuatan budget mereka. Dan itu memang harus dibuat, jangan sampai saat pilih yang ini tapi kita tidak ada. Itu aja. Jadi harus pintar-pintar melihat pasarnya jemaah ini pengennya larinya kemana. Paling seperti itu. Iya, artinya ini kan peluang buat travel umroh di Palembang ya. Betul. Jadi pandai-pandai ngasih harga, ngasih paket. Betul, fasilitas yang ditawarkan gitu loh. Makin menarik, Betul. harganya makin oke, mungkin makin banyak yang gabung di travel yang terkait itu. Betul, ya. Nah, sejauh ini koordinasi itu ada nggak, misalnya kan ada yang sampai 38 ya, 38, ada yang 28, artinya beda 10 juta kan? Iya. Dan itu terjadi gitu. Nah, mungkin apa saja yang pastinya ada sih, misalnya ada yang masjidnya deket kan, nah itu makin deket dari Masjidil Haram, hotelnya makin tinggi lah harganya. Nah, di sini apakah Asita ikut istilahnya tuh mengawasi gitu, bagaimana produk-produk yang ditawarkan travel umroh yang ditawarkan ke para jemaah? Ada nggak, atau koordinasi atau gimana istilahnya? Kalau dari sisi Asitanya sendiri sebenarnya kita tidak sampai sejauh itu. Justru Asita akan membuat peluang saja, jadi mendatangkan operator yang siapa ingin bermain di Palembang. Jadi kita sampaikan bahwa Palembang masih punya maksudnya masih punya opportunity seandainya ingin menggarap. Itu saja. Kalau untuk mereka melakukan pengawasan tuh beda lagi. Jadi itu ada asosiasinya khusus umroh. Ampuri? Ampuri, ya. Jadi itu Ampuri nanti yang bisa mengawasi lah ya. Dalam artian ini udah kesepakatan ya harga. Jadi dengan spek seperti ini. Bila ada yang menjual di bawah itu, biasanya nanti ada sedikit gejolak, akan masuk ke ke asosiasi dan dibicarakan. Tapi sifatnya kalau Asita itu harus mereka akan lebih banyak membuka peluang saja buat teman-teman yang ada di Asita. Gitu. Kalau dulu kan mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi ya. Ada kan misalnya travel bureau yang menawarkan harga sekian. Pas terakhir sempat heboh waktu itu, ternyata nggak berangkat ya. Nah, adakah di sini peran dari Asita untuk mengawasi itu? Atau balik ke Ampuri tadi? Ampuri koordinasinya Asita juga? Iya, kalau Ampuri dan Asita itu sama-sama asosiasi. Tapi kalau Asita, rata-rata juga teman-teman anggota Ampuri itu adalah anggotanya Asita. Gitu. Tapi kalau Ampuri itu lebih intens memang ke umroh dan haji. Tapi kalau Asita lebih banyak dia ke leisure. Gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya untuk mencermatin itu, paling kita sesama teman-teman yang ada di asosiasi bisa mengadakan rapat bulanan atau apa. Nah, berbicara mana ini yang kemarin jual, paling seperti itu. Tapi kalau Asita sendiri tidak bisa untuk ikut sampai ke situ, gitu loh. Memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi gitu. Karena kan rata-rata yang kadang yang buka paket kan sebenarnya anggota kita juga. Nah, mungkin dari satu anggota lain menyampaikan ini, mungkin itu yang sebagai asosiasinya Asita paling bertemu duduk bareng. Oh iya, arti Ampuri terpisah, artinya koordinasinya itu beda. Jadi Ampuri pun ada ketuanya. Asita ada ketuanya, tapi rata-rata ada banyak sekali yang travel tergabung dari Asita yang juga tergabung di Ampuri. Tergabung di Ampuri. Bisa jadi
yang biliknya sama kan, orangnya pasnya sama Iya, kan, kayak betul. Mega Wisata, Mbak Salwa kan di Mega Wisata Iya, kan, Mega Wisata juga termasuk di Asita, dan di di Ampuri. Ampuri. Iya. Mungkin ada nggak saran dari Mbak Salwa buat calon jemaah yang mau umroh, gimana sih caranya memilih travel umroh yang kira-kira aman dan bikin nyaman untuk umroh? Ya, baik Bu Yeni. Kalau itu sebenarnya kita harus menjadi smart konsumen. Jadi dari awal kita memilih salah satu travel agent yang menjual paket umroh, satu, dia harus mempunyai izin resmi dulu. Izin resmi sebagai PPIU, perusahaan penyelenggara ibadah umroh, itu dulu. Satu. Kemudian saat dia memberikan penawaran paket, itu kita harus lihat detail. Karena ada 5 pasti umroh yang wajib disampaikan nih kepada konsumen. Satu, dilihat paketnya, kemudian kita tanya izinnya ada ya, oke, kita cek di Smart Umroh, betul izinnya atas nama PTA, izinnya masih valid, kemudian sertifikasinya ada lengkap. Kita lihat itu paket, oh harganya misalnya 30 juta. Nah spek itu satu, dia harus memunculkan apa maskapainya. Satu, kemudian kapan tanggal berangkatnya? Dua, nah tanggal berangkat ini pun harus minta cek mana PNR berangkatnya. Oh ya, sedetil itu ya? Sedetil itu, jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas supaya tidak terjadi misalnya kita tidak tahu kapan mau berangkat. Nah itu jangan lagi, jadi sudah harus tahu. Saat kita pengen menentukan kapan umroh, tanggal keberangkatannya kapan, maskapainya apa, gitu. Terus hotelnya bagaimana, di Madinah hotelnya bintang berapa, di Mekah hotel bintang berapa, mungkin ada tambahan fasilitas lain, mungkin ada tambahan ketoib dan lain-lain, atau aul-ula dan lain-lain, itu harus detail. Kita tanyakan sesuai dengan brosur yang mereka sodorkan ke kita, baru nanti menghimpun ke harga. Di harga pun nanti kita tanya juga, ini sekamarnya berapa orang? Ada yang sekamar berempat, ada sekamar bertiga, dan ada sekamar berdua. Nah itu nanti akan ada penambahan biaya. Biasanya mereka memunculkan harga di brosur itu dengan muncul harga sekamar berempat dulu. Nah terus dapat apa aja benefitnya? Kami dapat kopernya berapa banyak, terus bagasi free-nya berapa banyak, terus nanti jam-jam bagaimana, apakah kami dapat, terus manasiknya berapa kali. Terus spek perlengkapannya apa aja? Apakah cuma bahan? Apakah juga termasuk baju seragam yang sudah ready size-nya gitu kan? Terus bapak-bapaknya dapat apa? Nah, sedetail itu yang harus ditanyakan Bu Yeni. Untuk supaya calon jamaah yang ingin menggunakan membeli paket umroh itu udah jelas. Jadi sekarang sebenarnya sudah sangat transparan ya. Sudah sangat transparan, terus ditanyain harga ini nanti kita tambah lagi apa enggak. Nah, itu juga sedetail itu harus ditanyakan. Begitu Bu Yeni. Iya. Nah, di sini soal aspek keamanan dan regulasi. Di sini apakah Asita Sumsel juga bisa gitu memastikan ke umrohnya tentang aspek keamanan, kepatuhan terhadap regulasi dan semua hal yang terkait antara kewajiban dari travel umroh ke jemaah yang nanti mereka berangkatkan. Nah, kembali lagi kalau Asita ini kan walaupun di dalam tubuhnya ini adalah anggota-anggotanya Asita dan banyak juga yang mereka bermain di umroh, itu tadi kalau misalnya untuk lebih ke umroh, Asita hanya bisa membantu memfasilitasi, misalnya memberikan peluang-peluang, tapi secara detail untuk memastikan pengawasan itu tidak. Karena itu tadi ada dari Kementerian Agama, karena Asita ini lebih intensnya ke Kementerian Pariwisata. Sedangkan untuk umroh lebih intensnya ke Kementerian Agama. Iya, melalui Ampuri tadi. Betul. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi Asita itu tadi Asita yang terdiri dari travel agent yang bermain bisa untuk umroh, bisa juga untuk wisata umum ya. Betul. Sementara kalau untuk Ampuri khusus untuk travel umroh. Betul. Artinya karena di sini travelnya sama, pemainnya juga ada di tubuh Asita dan ada di sama. Ya, jadi di sini mungkin Asita lebih ke ya udah kita koordinasi aja mungkin ya antara Asita dan Ampuri. Bisa jadi
yang pengurus di Asita juga pengurus di Ampuri. Betul. Kayak Mbak Salwa, mungkin Betul. pengurus Ampuri juga. Iya, saya Dewan Penasehat di Ampuri. Iya, Dewan Penasehat di Ampuri. Iya. Mbak, kan udah sepanjang masa ini ya, umroh ini ya. Ini kan peluangnya masih terbuka lebar nih, terbuka lebar. Nah, gimana travel agent khususnya yang travel umroh melihat dan menangkap peluang ini ke depannya ya? Ini kan udah satu musim udah 20 ribuan kan? Itu untuk semua travel kan yang ada di. Nah, saya melihat kayaknya peluang itu masih sangat besar. Apakah ada daftar tunggu mungkin untuk umroh atau gimana? Kalau umroh kan biasanya relatif nggak ada. Kalau daftar di umroh itu misalnya selama visa masih bisa kita apply, kemudian perlengkapan kebutuhan kayak paspor, vaksin itu sudah bisa terjalani. Kalau udah masuk 7 hari sebelum pun masih bisa kita kerjain. Kalau untuk aturan yang kesehatan faktor risiko itu sama kayak haji mungkin ya? Pemeriksaan itu, maksudnya vaksin segala macam. Vaksin itu juga diwajibkan dengan inkubasi masa antara 10 dan 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi setelah ada paspor baru bisa apply vaksin, kemudian 14 hari sebelum keberangkatan itu sudah harus vaksin. Atau sekurang-kurangnya kalau tidak salah bisa 10 hari. Itu pun ada 2 vaksin, vaksin meningitis dan vaksin polio. Sekarang udah diwajibkan untuk seluruh jamaah yang berasal dari Indonesia. Ya. Kalau untuk haji kan itu lengkap sekali karena yang penyelenggaranya pemerintah ya, dalam hal ini melalui Kementerian Agama. Ya. Nah, kalau untuk umroh, untuk melihat gimana travel memperhatikan kesehatan dari jemaahnya. Ada nggak itu? Misalnya harus bawa dokter? Ada. Jadi ada ketentuan. Sekurang-kurangnya atau minimal 90 jamaah itu harus wajib membawa medik. Jadi tim medik yang sudah tersertifikasi untuk bisa menghandle jamaah. Jadi itu sudah wajib. Udah harus diikut sertakan dokter itu bersama rombongan saat keberangkatan hingga kepulangan. Dan itu selama ini dipenuhi oleh travel umroh? Wajib, karena itu memang udah ketentuan ya. Dan Kementerian Agama sudah mengatur itu. Kecuali dia di bawah 90. Jadi tidak bawa medik. Tapi kalau misalnya travelnya pun ingin melengkapi itu luar biasa, bagus. Kalau misalnya berarti kalau nggak sampai 90, misalnya jamaahnya 40 gitu, nggak mesti bawa tim medis. Nggak perlu. Nah, kalau misalnya ada kendala di kesehatan, langsung koordinasinya dengan rumah sakit atau tim kesehatan yang ada di Saudi. Iya. Karena biasa kan nanti mereka lewat muasasah, tempat mereka ambil visa atau paket, hotel dan lain-lain, biasa nanti akan bekerja sama. Misalnya ada yang sakit, mereka segera akan lapor, antisipasi, nanti akan dibantu sama tim mereka yang ada di sana. Biasa seperti itu. Ya. Mbak Salwa, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Gimana caranya travel umroh di Palembang ini atau Sumatera Selatan ini khususnya untuk memastikan lancar gitu. Jadi kan mestinya koordinasi tidak hanya di Tanah Air tapi di Tanah Suci juga kan? Iya. Sebenarnya untuk ngerjain umroh ini beda seperti ngerjain leisure. Jadi ngerjain umroh ini dari pertama jamaah datang, kita lihat fisik jamaah, kemudian kita buat surat pernyataan bahwa mendaftar, kemudian kita tanya apakah punya keluhan ataukah penyakit yang selama ini diderita. Itu pun sedetail itu harus untuk menjadi calon jamaah. Kemudian dari situ kita cek juga punya paspornya apakah sudah ada paspor atau belum. Nah itu kita giring sampai pengurusan paspor. Kemudian selesai itu dari vaksin. Setelah itu lakukan manasik. Jadi semua itu sudah tertata. Untuk permintaan hotel, kemudian tiket. Biasanya kita dari pemain-pemain umroh itu sudah melakukan reservasi kadang 3 bulan sebelumnya, bahkan 4 bulan sebelumnya untuk memastikan mereka memiliki seat untuk mereka jual. Itu. Dan begitu juga blokan hotel selama di sana. Mereka sudah siapkan itu. Biasanya pun sebulan sebelumnya
itu sudah lakukan eksekusi, eksekusi tiket, finalisasi manifest, room list jamaah, termasuk hotel yang di sana, busnya, dan tim yang akan membersamai selama di sana. Dan siapa juga yang akan membersamai di sini, entah ustadz kah, entah tour leader kah. Nah itu sudah sedetail itu. Nah saat manasik biasanya itu sudah disampaikan bahwa hotel insya Allah tidak ada perubahan, hotelnya ini bisa di googling, karena kan sudah zamannya sekarang sangat kita membutuhkan informasi lewat internet. Jadi mereka sudah bisa lihat, oh benar ya jaraknya sekian. Yang di Madinah, ini yang di Mekah. Nah itu sudah menjadi satu proses sehingga sampai di sana tim pun udah ready. Udah dimasukin di WA group juga semua, itu kenalin semua, ini jamaahnya nanti, ini ustadz kita yang ada di sana ya, mutawibnya ya. Nah itu sedetail itu, Bu Yeni. Iya. Mbak Salwa, melihat dari antusias para jemaah, calon jemaah umroh ini kan sangat apa ya, marak lah gitu ya, makin banyak aja orang yang mau umroh. Sebentar dengar ada yang umroh nih, kita di lingkungan kita kerja aja seperti itu kan. Nah terus banyak juga travel yang muncul. Saya pernah lihat tuh ada salah satu tokoh yang tadinya di hire oleh salah satu travel umroh untuk membimbing ya, pembimbing umroh gitu ya, pembimbing umroh. Tahu dia udah buka lagi nih, dia udah buka sendiri. Tadinya dia ikut di travel ini, tapi sekarang dia buka sendiri travel umroh. Nah sepertinya kayak mudah sekali gitu buka travel umroh. Nah, gimana soal itu, Mbak Salwa? Ya, memang terutama di Indonesia ya, spesialisasinya juga untuk yang kita Sumatera Selatan, Palembang. Memang sosok ustadz itu sangat-sangat diinginkan. Jadi siapa nih yang bawa, gitu-gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu penarik untuk jamaah. Saya mau ikut ustadz ini saja. Nah, itu pun harusnya kita lihat si ustadz udah punya izin resmi atau tidak. Saat dia yang lima pasti umroh. Itu pun harus ditekankan. Walaupun dia sosok yang memang bisa membawa, tapi jangan lupa secara legalitasnya itu bagaimana. Nah, inilah kita edukasi jamaah. Karena bila terjadi apa-apa, dia tidak memenuhi salah satu syarat, di mana kan saat beliau ada input jamaah, kemudian dia harus keluarin bed yang bisa di scan barcode, itu akan detail. Ustadz yang bawa, mutawib di sana siapa, hotelnya apa, itu detail di barcode itu. Nah, kalau itu misalnya tidak memenuhi salah satu standar itu, berarti tidak ada izin, tidak bisa. Kalaupun dia misalnya belum punya izin, dia harus menggandeng travel yang berizin. Dia harus bernaung di salah satu travel yang berizin, resmi. Yang membuat cabang bahwa cabang Palembang kami bekerja sama dengan ustadz ini, dan dia harus membawa bendera induk semangnya, travel yang memberikan izin tersebut, gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat bagaimana anemonya juga, lihat aja kapasitas pesawat. Selama kapasitas pesawat itu penuh, karena kita ini kan kalau mau lihat kan tinggal lihat armadanya. Kalau armadanya itu aja, berarti kan zamannya cuma pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Alurnya kan satu, sama ke pesawat armadanya. Kecuali armadanya yang tadinya 4 flight, nambah misalnya jadi 7 flight. Oh, berarti kan melebar. Tapi kalau armadanya masih cuma 2 atau 4, berarti jamaah itu hanya pindah satu posisi ke posisi yang lain. Seperti itu, Bu Yeni. Mbak Salwa, selama Mbak Salwa di Asita, kemudian di Ampuri, pastinya pernah kita juga kadang baca ya, adalah sekali, nggak sering sih, tapi ada misalnya jemaah yang nggak berangkat gitu, karena mungkin travel agentnya nggak jelas. Nah itu terkait lima pasti tadi. Nah di sini adakah peran dari Asita koordinasi dengan lembaga manapun gitu untuk ikut peduli tentang ini gitu? Ya, itu tadi pasti akan kedetek nih, ini jamaah dari travel mana. Nah, pasti kan akan kita sesama kita pasti akan, itu kenapa? Nah, kalaupun misalnya ada pengaduan, paling kan nanti dari Asita pun akan coba berdiskusi ya.
Tapi nanti akan lebih intens sebenarnya mereka akan lari ke asosiasi yang menaungi perumrohan. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya travel itu berizin, dia akan langsung kita arahkan dengan, mereka akan mengadu sih sebenarnya calon jamaah itu ke Kementerian Agama. Iya, kadang nggak langsung ke polisi kan ngadunya. Iya, ada juga yang udah ini langsung bikin laporan seperti itu, Bu Yeni. Iya, kayaknya kita udah sampai di akhir podcast kita ya Mbak Salwa. Mbak Salwa mungkin ada last statement mungkin buat travel umroh dan juga sekaligus calon jemaah umroh di Sumsel ini. Silakan. Ya, baiklah. Untuk para pendengar, kemudian yang menonton podcast ini, kami menghimbau agar untuk teman-teman yang belum bergabung di Asita, ya lebih bagus ikut bergabung di Asita supaya bisa mendapatkan banyak informasi, dan dari Asita juga akan saling membangun dan meningkatkan promosi-promosi di bidang usaha kita. Kemudian lagi untuk para calon jamaah umroh itu harus smart ya, smart umroh dalam artian harus benar-benar saat kita akan melakukan ibadah umroh itu datang ke salah satu travel, itu harus bilang dan detail sampaikan kapan tanggal berangkatnya, maskapainya apa, hotelnya apa, jaraknya berapa lama, terus benefit apa yang didapatkan oleh calon jamaah, itu harus sedetail itu. Dan setelah biaya ini apakah ada penambahan biaya dan lain-lain. Dan jangan lupa bikin surat pernyataan apa yang disampaikan travel dan apa yang didapat oleh calon jamaah. Jadi itu memang untuk pegangan masing-masing Bu Yeni. Jadi kedepannya supaya jamaah juga tenang dan travel juga tenang untuk menghandle, itu aja Bu Yeni. Iya. Terus yang paling utama tadi itu memastikan travelnya itu resmi ya, terdaftar. Nah legalitas travel itu yang harus penting juga ya, karena legalitas itu kita cek di mana tadi? Harus bisa dicek di Umroh Cerdas. Umroh Cerdas. Jadi bisa ada aplikasi, ambil di Play Store, kemudian di download, itu tinggal cek nanti travel atau PPIU mana saja, terus PIHK apa saja, nanti akan muncul. Ya, baiklah, menarik sekali ya. Kita bicara tentang umroh yang sekarang cukup marak di Sumatera Selatan, mungkin di seluruh Indonesia. Indonesia, betul. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Salwa tadi bisa menambah wawasan dari calon jemaah umroh yang ada di Sumatera Selatan ini. Terima kasih banyak Mbak Salwa atas sharingnya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Iya Bu Yeni, terima kasih juga atas undangannya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi ya kepada calon-calon jamaah umroh, insya Allah. Iya, insya Allah pasti. Demikian pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.